Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jadi yang menghapus kota Ning sebelumnya, ucap Wang Sang terbata, menatap King Yong Jun dengan serius. Benar, leluhur, ucapnya menanggapi dengan serius. Ini pasti ada hubungannya dengan kematian saudara Murong Sipeng, ucap Husan. Aku rasa demikian, ucap Yin Gan. Leluhur, biar lebih jelas, sebaiknya kita menunggu ayah datang, ucap King Yong Jun. Baik, Tuan Muda, ucapnya dengan hormat. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin dibicarakan? Tanya King Yong Jun yang ingin mengakhiri pertemuan tersebut. Ada, Tuan Muda, ucap Wang Sang dengan serius. Leluhur, silakan, ucap King Yong Jun dengan ramah. Ini mengenai cara Tuan Yin Gan memanggil Tuan Besar sebelumnya, ucapnya dengan tenang, membuat Yin Gan dan mereka semua yang ada di tempat itu saling berpandangan. Apakah ayahanda tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Tanya King Yong Jun dengan penasaran, dan kini mulai merasa curiga dengan pengakuan Wang Sang yang mengatakan bahwa dirinya juga pelayan King Ruo. Belum, Tuan Muda. Tuan Muda, ucap Yin Gan menggelengkan kepalanya. Benar, apalagi kita masih belum yakin jika leluhur Wang Sang adalah bagian dari kita, ucap Murong Wende yang langsung curiga. Ikut menimpali, menatap King Yong Jun dengan serius. Jika Tuan Muda tidak berkenan menjelaskannya, kita tunggu Tuan Besar saja, ucap Wang Sang dengan hormat. Baik leluhur, lalu Paman, apakah ada lagi? Tidak ada, Tuan Muda. Baik, mohon kesediaan Paman Wuya Hai dan Tetua Murong Wangba untuk membawa leluhur Wang Sang ke tempat istirahat, ucapnya dengan ramah, sambil membubarkan pertemuan tersebut. Baik, Tuan Muda. Dengan sikap hormat, satu persatu semua orang yang ada di dalam ruangan itu pergi, meninggalkan King Yong Jun dan Xuanwu Suxian yang kembali melanjutkan perbincangan mereka. Tuan Muda, jika benar Wang Sang adalah pelayan Tuan Besar, maka jalan untuk mendirikan kekaisaran Shen Luo yang agung semakin terbuka lebar, ucap Xuanwu Suxian dengan wajah gembira. King Yong Jun menggelengkan kepalanya. Tapi leluhur, bukan mereka yang akan kita hadapi. Maksud, Tuan Muda, leluhur, apakah sebelumnya Paman Sisi Hu Jin tidak menjelaskan masalah ini? Tidak, Tuan Muda, karena sebelumnya saat keluar dari latihan tertutup, hamba langsung bergerak ke tempat ini. King Yong Jun menganggukkan kepalanya. Leluhur, ada 5 organisasi rahasia langit, ada organisasi pedang langit, istana dewa tersembunyi, teratai langit, tanda dewa, dan organisasi pagoda emas langit, dan saat ini ayah bahkan telah beberapa kali berurusan dengan mereka, jawab King Yong Jun, menjelaskan keberadaan 5 organisasi rahasia langit yang kini sedang menargetkan King Ruo sebagai musuh utama mereka. Jadi Tuan Besar ada di daftar peringkat pertama pencarian mereka. Benar, kata ayah itu karena dirinya dianggap telah melakukan banyak pelanggaran termasuk membawa Tao Tai dan Tao Wu dari daratan hukuman langit, jawab King Yong Jun menjelaskan, membuat Xuanwu Suxian terdiam. Lalu apakah leluhur Feng Wu Bohuai sudah mengetahui hal ini? Belum, leluhur. Lalu apakah Tuan Besar sudah punya rencana? King Yong Jun menganggukkan kepalanya. Tapi ayah belum menjelaskan rencananya tersebut. Sambil terus berbincang-bincang dengan santai, lalu beristirahat di tempat. Di tempat lain, King Ruo yang berada di wilayah kehampaan, terus bergerak dengan tenang. Sus, sosoknya terus bergerak sambil mengawasi setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama, hingga tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Ternyata kekacauan itu membuat Wang Sang langsung mencariku. King Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, di dalam penjara barat. Tuan, sebenarnya semua utusan yang dikirim setiap klan untuk membangun kerjasama dengan klan Shen Guoshi Yu adalah mata-mata
yaitu untuk mengawasi Patriark Tian Kongyu secara langsung, ucap Huo Fulu. Kilin api emas berbicara pada Yu Jieru yang duduk-duduk di hadapannya dengan perasaan ngeri. Lalu apa sebenarnya tujuan kalian? Tanya Yu Jieru dengan tatapan tajam. Tombak pengendali samudera, Tuan. Tombak pengendali samudera. Benar, Tuan. Lalu apa alasan kalian begitu menginginkan tombak pengendali samudera? Tanya Yu Jieru yang kini semakin penasaran. Tuan, jangan bercanda. Apakah leluhur Tian Kongyu tidak menjelaskan kekuatan tombak pengendali samudera? Tanya Huo Fulu, menatap Yu Jieru dengan serius. Yu Jieru yang memang tidak mengetahui rahasia dari tombak pengendali samudera menggelengkan kepalanya. Tuan, tombak pengendali samudera adalah salah satu dari 3 kunci untuk membuka gerbang samudera kehidupan, ucap Huo Fulu menjelaskan. Gerbang samudera kehidupan. Tanya Jieru yang semakin penasaran. Tuan, samudera kehidupan adalah dunia pertama para abadi berada, dan itu adalah tempat yang kaya akan pusaka, sumber daya dan aura kehidupan yang tak terhingga. Jadi selama ini kalian menginginkan tombak itu untuk memasuki tempat tersebut. Benar, Tuan. Jika demikian, itu artinya ada 2 pusaka lainnya, lalu apa itu? Tanya Yu Jieru yang semakin penasaran. Pedang cahaya, dan perisai langit, Tuan. Lalu apakah kalian tahu keberadaan kedua pusaka tersebut? Kedua pusaka itu juga telah hilang, sebelumnya pedang cahaya ada di klan Shen Guoshi Seng Huo. Namun klan kuno tersebut telah lenyap. Adapun perisai langit, ada di dunia para naga, jawab Huo Fulu menjelaskan. Ternyata kekacauan itu semua hanyalah konspirasi, ucap Yu Jieru, lalu meninggalkan tempat itu, sambil mengabari King Ruo bahwa dirinya ingin menikmati suasana di luar dunia jiwa. Semoga saja tidak mengganggu penguasa, ucapnya pelan dengan perasaan tidak tenang. Tidak lama kemudian setelah dirinya pergi dari dalam ruangan penjara tersebut, Tao Tian dan Tao Tu muncul, dan berjaga di depan pintu ruangan penjara, membuat Huo Fulu langsung terdiam. Di tempat lain, Yu Jieru yang sedang bergerak menuju Istana Naga Emas, tiba-tiba merasa dirinya ditarik oleh kekuatan dari dunia luar. Sosoknya keluar dari dalam dunia jiwa, muncul di sisi King Ruo yang sedang bergerak di dalam segel bola emas. Penguasa, ucapnya dengan hormat, sambil mengitari pandangannya dengan tenang. Kita kembali ke kota bunga semi selatan, ucap King Ruo menanggapi. Lalu penguasa, bagaimana masalah saudara Murong Sipeng sebelumnya? Menatap King Ruo dengan penasaran. Sudah diselesaikan, lalu bagaimana pertemuanmu dengan Huo Fulu? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, itulah yang ingin aku bicarakan, ucapnya dengan wajah memerah, menahan rasa sesak di dadanya. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa, aku telah bersalah pada langit dan bumi, dan pada ayahku, ucapnya dengan suara bergetar. Sambil berusaha menahan air matanya agar tidak terjatuh. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk diriku. Bicaralah, ucap King Ruo sambil menenangkannya. Tapi, penguasa, ucapnya dengan perasaan bersalah. Liang Hao, kita tidak dapat mengubah masa lalu dan memperbaikinya. Kamu saat ini adalah hasil dari masa lalu itu. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berdirilah pada kakimu, dan tetapkan hati pada tujuanmu, lalu mari kita lakukan bersama, ucap King Ruo dengan serius. Terima kasih, penguasa. Menatap King Ruo dengan hormat. Bicaralah, ucap King Ruo dengan sikapnya yang selalu hangat dan ramah. Penguasa, kejatuhan Shen Guoshi Yu adalah konspirasi yang dibuat oleh beberapa klan ras hewan langit. Dan aku terlibat di dalamnya, ucapnya pelan, menggelengkan kepalanya dengan tatapan menerawang. Apakah maksudmu perang 100 tahun itu? Benar, dan itu semua dikarenakan oleh pusaka ini, ucapnya sambil menunjukkan trisula es transparan yang merupakan senjata pusakanya pada King Ruo. Ternyata selama ini ayah dan saudara-saudaraku sebenarnya sedang melindungiku. Liang Hao, ada apa dengan trisula ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa,
Trisula air langit ini adalah bagian pertama dari 3 bagian tombak pengendali samudera. 1 ada padaku, 1 pada ayah, dan 1 lagi pada kakak pertamaku, Yudi, jawabnya sambil menahan rasa sesak di dadanya karena telah salah paham pada ayah dan saudaranya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya dari awal leluhur Agung Tian Kong Yu sudah mengetahui rencana jahat tersebut. Sepertinya demikian, jika tidak, bagaimana ayahanda tiba-tiba memisahkan tombak pengendali samudera? Tapi ayahanda saat itu bahkan tidak mengatakan alasannya. Dengan tatapan menerawang, mencoba menahan air matanya. Lalu apakah kamu mengetahui alasan tersebut? Yu Jieru menganggukkan kepalanya, lalu menjelaskan keberadaan samudera kehidupan, serta ketiga pusaka yang digunakan untuk membuka gerbang dunia abadi tersebut. Tombak pengendali samudera, pedang cahaya dan perisai langit, adalah kunci untuk memasuki dunia kecil tersebut, ucapnya sambil menyebutkan keberadaan klan Seng Guoshi Seng Huo dan dunia para naga. Membuat King Ruo terdiam. Apakah kehancuran klan Seng Guoshi Seng Huo juga ada hubungannya dengan konspirasi para ras hewan langit? Sepertinya Guru Xuanjia dan Guru Chongming harus tahu masalah ini, ucap King Ruo, lalu mengeluarkan lencana giok hijau, dan mengabari masalah tersebut pada kedua gurunya tersebut. Mengenai masalah ini, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Yu Jieru menatap King Ruo dengan penuh harapan. Mungkin kita bisa lakukan penyelidikan di dalam reruntuhan dunia Tian Kong Yu. Siapa tahu kedua pecahan tombak pengendali samudera ada di sana. Adapun rencana lainnya, lebih jelasnya, kita akan membicarakan masalah ini saat saudara yang lain sudah berkumpul di kota bunga Semi Selatan, jawab King Ruo. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat, sambil berbincang-bincang santai. Sus, sus. Segel bola emas transparan tersebut terus bergerak dengan perlahan. Di dalam dunia jiwa, di dalam penjara barat, sesekali Ning Dabao dan pemimpin kota Ning yang terdiam, mendesah dengan ketakutan tampak jelas dari sorot matanya. Tetua, jangan terlalu dipikirkan, berurusan dengan Seng Guoshi King memang ditakdirkan akan mati, ucap Sin Sai dengan tenang. Tapi Tuan, bukan kematian yang aku takutkan, tapi siksaannya. Aku yakin dia tidak akan membiarkan kami mati dengan mudah. Dengan hilangnya klan Ning, apalagi yang bisa aku harapkan, ucap Ning Dabao dengan perasaan tidak menentu. Apakah Tuan punya cara? Tanya pemimpin kota, sambil berusaha melepaskan segel emas yang mengunci kekuatannya tersebut. Sin Sai menggelengkan kepalanya. Jika aku bisa melakukan, apakah Anda pikir aku masih ingin hidup? Jawaban Sin Sai membuat ruangan itu menjadi hening kembali. Di luar dunia jiwa, di wilayah kehampaan. Sus, sus. Segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan Yu Jieru terus bergerak dengan tenang. Menjelang pagi, segel bola emas tersebut bergerak memasuki wilayah kota bunga Semi Selatan. Penguasa muda, mereka, ucap Yu Jieru, menatap rombongan dari klan Shen Hong yang juga bergerak mendekati kota itu. Hong Mian, ternyata dia masih hidup, ucap King Ruo dengan serius, lalu bergerak mendekati rombongan tersebut sambil meminta Yu Jieru kembali ke klan. Sus, sosoknya bergerak, mengikuti Hong Mian dan rombongannya dengan diam-diam, sedangkan Yu Jieru bergerak kembali ke klan Shen Zhenyin. 200 meter di hadapan King Ruo. Sus, sus. Hong Wanding yang membawa Hong Mian dan rombongannya terus bergerak mendekati gerbang utara kota bunga Semi Selatan. Tidak lama kemudian, setelah melewati pemeriksaan di gerbang kota yang dijaga dengan sangat ketat tersebut, Hong Wanding dan rombongan lalu bergerak menuju klan Hong. Dari atas langit, di dalam segel perisai mantra formasi ilusi, King Ruo dengan terus bergerak mengikuti rombongan tersebut dengan tenang. Namun pada saat akan mendekati klan Shen Hong, King Ruo mendapati Mao Huo dan Yulin Sa sedang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi mengawasi klan Shen Hong. Sus, King Ruo tiba-tiba muncul di sisi mereka. Penguasa muda, ucap Mao Huo dan Yulin Sa berlutut dengan hormat, menyambut kemunculan King Ruo dengan gembira. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah sambil mengitari pandangannya.
Terima kasih, penguasa muda, ucap Mao Huo dan Yulin Sa sambil berdiri dengan tenang. Penguasa muda, sebelumnya kami berdua ditugaskan oleh Tuan Muda untuk mengawasi klan Shen Hong. Setelah mendapat kabar dari saudara Huyan Lan dan saudara Murong Zongde yang mengatakan bahwa Hong Tianqi telah berbohong pada kita, ucap Mao Huo menjelaskan. Berbohong pada kita. Benar, penguasa muda, sebelumnya mereka mengatakan bahwa Menteri Hong Mian dan rombongannya telah tewas. Ternyata percakapan rahasia mereka mengatakan bahwa kata-kata Yulin Sa terhenti saat mereka tiba-tiba melihat Hong Wanding membawa Hong Mian bersama rombongan yang memasuki wilayah klan Shen Hong. Penguasa muda, lihat, ucap Mao Huo dengan tatapan tajam. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kalian berdua kembalilah ke klan dan beristirahat, ucapnya dengan tenang. Baik, penguasa muda, ucapnya tanpa membantah, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Mao Huo dan Yulin Sa meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu mendekati klan Shen Hong tersebut dengan tenang. Di halaman istana klan Shen Hong, kedatangan Hong Wanding, Hong Mian dan rombongannya disambut oleh Hong Tianqi beserta para tetua klan dengan gembira. Saudara, mari, ucap Hong Tianqi membawa Hong Mian dan rombongannya memasuki aula istana. Tidak lama kemudian, setelah Hong Tianqi, petinggi klan dan rombongannya menempati kursinya masing-masing, Hong Mian lalu menyampaikan laporannya. Maaf telah membuat saudara sekalian khawatir, sebelumnya saat kami memasuki kawasan Gunung Guhin. Kami disergap oleh 1000 pasukan bertopeng perak. Dengan pasukan yang tidak seimbang, kami langsung dikalahkan oleh mereka. Lalu bagaimana saudara dan rombongan bisa selamat? Tanya Hong Tianqi. Kami dapat pergi setelah tetua Zhenyin Sipeng dan rombongannya mengorbankan diri. Mengorbankan diri, benar, mereka dengan gigih menahan serangan pasukan tersebut, dan meminta kami untuk pergi supaya dapat meminta bantuan, namun kami juga terus diburu oleh pasukan tersebut, jawab Hong Mian dengan serius. Tapi bukankah seharusnya tetua Zhenyin Sipeng dapat meminta bantuan pasukan dengan lencana giok merah? Hong Mian menggelengkan kepalanya. Saudara, ini adalah serangan terencana, dan kami benar-benar tidak memiliki ruang sedikit pun untuk dapat memanggil pasukan bantuan, dan sepertinya pasukan ini dari awal memang sudah menargetkan kami, Hong Mian menjelaskan, membuat ruangan itu menjadi hening. Gunung Guhin, bukankah tempat itu tidak jauh dari kerajaan Ning? Apakah ini ada hubungannya dengan kehancuran kota Ning? Seorang tetua tiba-tiba berbicara, membuyarkan keheningan tempat itu. Saudara, maksudnya bukan kelompok tersebut yang menyerang kota Ning, tetapi kelompok tersebut ada hubungannya dengan kota Ning, lalu dilenyapkan oleh seorang abadi, ucap sosok tersebut menjelaskan. Membuat tempat itu kembali menjadi hening. Jika demikian, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Hong Mian. Hal penting yang harus kita lakukan saat ini adalah mengabari klan Shen Zhenyin, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, lalu melakukan penyelidikan, karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui siapa kelompok ini. Sedangkan saudara Mian, silakan beristirahat, jawab Hong Tianqi dengan serius. Baik, ucap semua orang dengan hormat, lalu membicarakan rencana mereka. Di atas langit istana klan Shen Hong, di tempat persembunyiannya, King Ruo yang menyimak perbincangan Hong Tianqi dan rombongannya, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Murong Sipeng ini, ucapnya dengan rasa hormat dan sedih, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak kembali ke klan, namun perasaan masih tidak tenang karena terus memikirkan Murong Sipeng dan rombongannya yang tewas. Setelah berpikir cukup lama, King Ruo lalu mengabari King Yongjun bahwa ada sedikit pekerjaan yang ingin dia selesaikan. Sosoknya bergerak ke arah utara, keluar dari kota tersebut. Di tempat lain, aula istana Shen Zhenyin. Yu Jieru yang sudah tiba di tempat itu berbincang-bincang santai bersama King Yongjun, Xuan Wu Zuxian, Wang Sang, Yin Gan, Murong Wende dan Yang Beidao, dan Yang Song, melaporkan bahwa King Ruo sedang ada sedikit pekerjaan. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tidak lama kemudian Mao Huo dan Yulin Sa memasuki ruangan.
Hormat pada Tuan Muda, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Paman, bangunlah, ucap King Yong Jun dengan gembira, sambil mempersilakan kebiasaan tersebut menempati kursi yang tersedia. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah menempati kursinya, Mao Huo dan Yulin Sa lalu melaporkan pertemuan dengan King Ruo, yang meminta mereka mendahuluinya kembali ke klan. Terima kasih, Paman, ucapnya sambil mempersilakan kedua sosok tersebut untuk beristirahat. Namun baru saja King Yong Jun selesai berbicara, tiba-tiba dirinya mendapat pesan dari King Ruo. Tuan Muda, ada apa? Tanya Xuan Wu Zuxian. Ayah pergi ke Gunung Guhin, dan meminta leluhur Wang Sang dan leluhur Xuan Wu Zuxian untuk tetap berada di tempat ini, jawab King Yong Jun menjelaskan. Baik, ucap Xuan Wu Zuxian dan Wang Sang dengan hormat. Tuan Muda, karena penguasa muda tidak di tempat, lalu bagaimana dengan pasukan bantuan yang diminta oleh pihak istana? Tanya Jinsei yang sebelumnya bersama Kyongdu menghadiri pertemuan di Istana Kota Bunga Semi Selatan. King Yong Jun menganggukkan kepalanya. Mengenai masalah ini, mohon kesediaan leluhur Yang Song untuk dapat menanganinya, ucap King Yong Jun dengan hormat. Baik, Tuan Muda. Berdiri dari kursinya, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yang Song meninggalkan tempat itu, King Yong Jun lalu membubarkan pertemuan tersebut dan meminta mereka untuk beristirahat di kediamannya masing-masing. Di tempat lain, sus. King Ruo yang menggunakan tampilan Dai Feng Shu bergerak dengan kecepatan puncaknya. Menjelang tengah malam King Ruo akhirnya tiba di kawasan Gunung Guhin. Sosoknya bergerak sambil melepaskan segel kubah langit, namun belum sempat segel tersebut menyegel seluruh kawasan tersebut dengan sempurna, tiba-tiba tebasan pedang emas muncul dan memotong segel tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu, bersamaan dengan munculnya belasan sosok abadi lainnya. Belasan sosok tersebut bergerak muncul di hadapan King Ruo. Kalian, ucap King Ruo menatap belasan sosok yang terdiri dari abadi tingkat 1 hingga tingkat 3 tersebut dengan serius. Siapa kamu? Tanya salah satu dari sosok tersebut menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang sudah mencurigai bahwa kelompok tersebut pasti berasal dari organisasi rahasia langit, lalu mengeluarkan lencana emas milik Dai Feng Shu. Wakil pemimpin pedang selatan organisasi pedang langit, ucap salah satu dari sosok tersebut, lalu menghampiri King Ruo dengan sikapnya yang ramah. Wakil pemimpin pedang selatan, aku Wu Baihe, dari pasukan mata langit Kekaisaran Langit, ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Ternyata pasukan mata langit Kekaisaran Langit memiliki latar belakang seperti ini, King Ruo membatin dan sedikit terkejut, sambil bersikap tenang di hadapan kelompok tersebut. King Ruo menganggukkan kepalanya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menatap kelompok lainnya. Lalu bagaimana dengan kalian? Aku Fuan, organisasi teratai langit, Tuan, ucapnya memperkenalkan diri. Aku dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi, Tuan, ucap sosok lainnya, lalu diikuti oleh rombongannya yang lain. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jian Nan, senang berjumpa dengan kalian. Menggunakan nama panggilannya sebagai wakil pemimpin langit sambil menangkupkan tangannya. Ternyata kekacauan ini telah menarik organisasi rahasia langit, bahkan pasukan mata langit dari Kekaisaran Langit. Apakah mereka juga bagian dari organisasi rahasia langit? King Ruo membatin, sambil mengitari pandangannya. Kami juga, wakil pemimpin, ucap Wu Baihe. Jika demikian apa yang wakil pemimpin lakukan di tempat ini? Tanya Fuan, menatap King Ruo dengan serius. Lalu bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan di tempat ini? King Ruo balik bertanya, membuat mereka saling berpandangan. Tindakan King Ruo yang tidak menjawab pertanyaan mereka, yang justru balik bertanya membuat Fuan dan rombongannya sedikit kesal. Namun karena status King Ruo membuat mereka sedikit sungkan. Wakil pemimpin, tentu saja kami menyelidiki masalah yang terjadi di kota Ning sebelumnya, jawab Wu Baihe. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kebetulan aku juga melakukan hal yang sama,
lalu informasi apa yang telah kalian dapatkan? Tanya King Ruo. Kami masih belum dapat menarik kesimpulan, namun kami menduga kehancuran kota Ning ada kaitannya dengan pasukan rahasia mereka yang membunuh orang-orang yang melewati tempat ini, Tuan. Salah satu dari mereka yang merupakan anggota organisasi Istana Dewa Tersembunyi menjelaskan. Jika demikian apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Mencari pecahan jiwa mereka yang masih belum hilang dari tempat ini, Tuan. Wu Baihe menjelaskan bahwa mereka sebenarnya baru saja selesai memeriksa tempat itu, dan hendak meninggalkan tempat itu namun dikejutkan oleh kemunculan segel emas King Ruo. Lalu apakah kalian menemukannya? Tanya King Ruo dengan serius. Wu Baihe dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Lalu, wakil pemimpin sendiri bagaimana? Tanya Fuan menatap King Ruo dengan serius. Aku juga ingin mencari pecahan jiwa mereka yang terbunuh di tempat ini, berharap menemukan jejak informasi di tempat ini, jawab King Ruo, sambil mengitari pandangannya. Kita benar-benar kehilangan jejak. Aku khawatir pembantai tersebut sudah terlebih dahulu menghapus jejak di tempat ini, ucap Fuan dengan wajah kesal. Tapi bisa saja jejak aura dan pecahan jiwa mereka yang terbunuh di tempat ini dilenyapkan oleh pasukan elit kerajaan Ning. Wu Baihe berpendapat, sepertinya demikian, tapi bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian di reruntuhan kota Ning? Tanya King Ruo. Pembunuh ini memiliki jejak aura yang sama dengan pembantai liar sebelumnya. Wu Baihe menanggapi. Pembantai liar? Tanya King Ruo dengan penasaran. Wakil pemimpin, kami menyebutnya demikian, karena bajingan ini melakukan pembantaian tanpa pola, dan motif yang dapat kami pahami. Sebagai contoh, dari beberapa kali pembantaian yang terjadi, sepertinya sosok ini menargetkan pasukan dari Istana Loyang, lalu tiba-tiba berubah pada klan kecil, lalu sekarang sebuah kota yang berada di luar wilayah Kekaisaran Shen Luo yang agung. Bahkan bajingan ini juga telah membunuh beberapa anggota kami, dan melepaskan hewan buas gelap dari daratan hukuman langit, ucap sosok dari organisasi Istana Dewa Tersembunyi menanggapi. Tapi ini bisa saja orang yang berbeda, yaitu orang yang benar-benar memiliki hubungan dengan anggota klan mereka yang dibunuh oleh pihak Istana Ning. Wu Baihe menanggapi. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tanpa bukti dan petunjuk, kita hanya bisa menduga-duga, ucap King Ruo menanggapi, sambil terus mengitari pandangannya. Lalu apa rencana wakil pemimpin? Tanya Fuan. Kita telah kehilangan jejak. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan selain menarik pasukan dan beristirahat dalam waktu yang lama, ucap King Ruo. Maksud wakil pemimpin? Tanya Wu Baihe. Setelah menghancurkan kota Ning, apakah kalian pikir dia akan berulah lagi? Wakil pemimpin benar. Untuk menenangkan situasi, aku rasa dia juga pasti sedang bersembunyi, dan kita bergerak pun juga sia-sia. Wu Baihe menanggapi. Tuan-tuan, ingat dengan panggilannya sebagai pembantai liar, itu artinya tindakannya benar-benar tidak terpola, dan kita harus berhati-hati dengan hal itu. Walaupun tidak melakukan penyelidikan, tetapi kita harus tetap siaga, dan menempatkan pasukan di setiap titik-titik rahasia. Fuan berpendapat, baiklah, ucap King Ruo. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian setelah King Ruo pergi, Wu Baihe dan rombongannya juga meninggalkan tempat itu, lalu diikuti oleh Fuan dan rombongannya. Di tempat lain, di atas langit, di wilayah kehampaan, King Ruo tiba-tiba berhenti, dan bersembunyi di balik segel mantra formasi ilusi, lalu bergerak kembali menuju Gunung Guhin. Pada saat dirinya bergerak menuju gunung tersebut, tiba-tiba dirinya melihat Wu Baihe bersama dua sosok di belakangnya, bergerak menuju ke arah timur. Pasukan mata langit, King Ruo membatin, lalu bergerak mengikuti ketiga sosok tersebut dengan tenang. 200 meter di hadapan King Ruo. Wu Baihe dan rombongannya terus bergerak meninggalkan kawasan rantai pegunungan Guhin dengan tenang. Saudara Baihe, apakah ini tidak terlalu berbahaya? Sangat berbahaya,
Tapi Yang Mulia Kaisar meminta kita untuk ikut membantu organisasi rahasia langit lainnya. Sangat aneh, ucap sosok lainnya. Tidak ada yang aneh, karena bagaimanapun juga, Yang Mulia ingin kita menjalin hubungan baik dengan organisasi rahasia langit ini. Wu Baihe menanggapi, sambil terus bergerak sepanjang waktu, saat mereka benar-benar keluar dari wilayah rantai pegunungan Ning dan wilayah kerajaan Ning, tiba-tiba Wu Baihe menghentikan pergerakannya. Saudara, ada apa? Menatap Wu Baihe dengan serius. Seseorang mengikuti kita, jawab Wu Baihe dengan serius, sambil mengambil sikap siaga. Baru saja Wu Baihe selesai berkata-kata, tiba-tiba medan pertempuran abadi muncul dan mengurung mereka di dalamnya. Ini, ucap kedua sosok yang berada di sisi Wu Baihe mengambil sikap siaga, bersamaan dengan kemunculan sosok King Ruo. Kamu, ucap Wu Baihe, menatap King Ruo yang menggunakan tampilan aslinya dengan tajam. Tenanglah, ucap King Ruo sambil bergerak mendekati mereka dengan santai. Dengan mengurung kami di dalam medan pertempuran abadi ini, kamu meminta kami untuk tenang. Salah satu dari mereka berbicara dengan kesal. Aku hanya ingin tahu, sejak kapan pasukan mata langit mencampuri urusan di luar wilayah kekuasaan mereka, ucap King Ruo dengan santai membuat Wu Baihe dan rombongannya semakin waspada. Tuan jangan bercanda, siapa yang Anda maksud sebagai pasukan mata langit? Wu Baihe menanggapi, jika demikian, siapa kalian hingga begitu berani memasuki wilayah selatan dengan sembarangan? Tanya King Ruo dengan tajam. Siapa kami? Itu tidak penting, karena ini bukan urusanmu. Ucap sosok yang berada di sisi Wu Baihe berbicara dengan kesal. Matilah kau, ucap King Ruo menggerakkan tangannya melepas tebasan cahaya perak. Selas, sosok tersebut tewas seketika dengan tubuh terbelah menjadi dua. Apakah kalian masih ingin berbicara dengan nada seperti itu? Ucap King Ruo sambil melepaskan segel emas, mengurung mutiara jiwa abadi tingkat dasar milik sosok tersebut. Sangat kuat, saudara bagaimana ini? Ucap sosok di sisi kanan Wu Baihe, berbicara melalui telepati. Menatap King Ruo dengan serius. Tuan, jika memang ada yang ingin ditanyakan, kami akan berusaha menjawabnya, ucap Wu Baihe berusaha bersikap tenang. Apakah kamu sudah lupa dengan pertanyaanku sebelumnya? Tuan, kami memang pasukan mata langit, dan kami memang diutus oleh Yang Mulia Kaisar untuk ikut menyelidiki kasus yang terjadi di wilayah selatan, khususnya Kekaisaran Shen Luo, ucap Wu Baihe menjelaskan. Itu artinya kalian datang karena permintaan Luo Liang. Benar, Tuan, jawab Wu Baihe membuat King Ruo langsung terdiam. Ternyata mereka saling mendukung. Membatin, dengan tatapan tajam, membuat Wu Baihe semakin tidak nyaman. Tuan, ucap Wu Baihe yang merasa terintimidasi oleh tatapan tersebut, mengalihkan perhatian King Ruo. Itu artinya kita akan memiliki banyak waktu untuk berbicara. Serahkan mutiara jiwa abadi kalian, sekarang. Ucap King Ruo dengan tegas, membuat Wu Baihe langsung ternganga. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Sekarang, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, jangan bercanda. Kita bahkan tidak memiliki dendam, ucap Wu Baihe dengan serius. Jangan mentang-mentang memiliki kekuatan lalu menindas kami dengan sembarangan, ucap sosok lainnya menimpali. Apakah kalian ingin aku melakukannya dengan paksa? Berbicara mengenai kekuatan dan penindasan, apakah kalian tidak pernah melakukannya? Kata-kata King Ruo membuat sosok itu langsung terdiam. Daripada menyerahkan keabadian, lebih baik mati. Ucap Wu Baihe, sambil melepaskan kekuatan abadi tingkat 2 miliknya, membuat King Ruo tertawa. Apakah kamu yakin ingin mati? Maaf tidak akan semudah itu, ucap King Ruo yang tiba-tiba bergerak dan menampar wajahnya. Duar, sosok Wu Baihe yang terkena tamparan telak King Ruo tersebut terlempar hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi. Ah, sangat kuat, ucapnya pelan. Namun belum sempat dirinya bergerak dan memulihkan rasa sakit di wajahnya, tiba-tiba ledakan aura abadi tingkat 4 milik Dai Fengsu dan Ying Huoi yang muncul dari tubuh King Ruo langsung menindasnya.
Oh tidak, ucap sosok lainnya menatap King Ruo panik. Apakah kalian masih ingin aku melakukannya? Tanya King Ruo sekali lagi. Tuan, kami bahkan tidak memiliki dendam dengan. Bagaimana bisa kalian yakin tidak memiliki masalah denganku? Kehadiran kalian di wilayah selatan ini saja sudah membuatku kesal. Ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya. Sus, kilatan cahaya perak memotong sosok lainnya yang mematung tersebut. Tuan, ucap Wu Baihe yang kini benar-benar ketakutan, menatap King Ruo yang begitu santai menyegel mutiara jiwa abadi tingkat dasar rombongannya yang terbunuh. Lakukan sekarang, ucap King Ruo sambil memasukkan mutiara jiwa abadi yang tersegel tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak ingin menyerah begitu saja, tiba-tiba Wu Baihe bergerak, menjauh dan menjaga jarak dari King Ruo sambil melepaskan kekuatan cahaya dari tubuhnya untuk dapat meninggalkan tempat itu, namun belum sempurna teknik tersebut bekerja. Sosok King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya, dan mencengkram lehernya. Tuan, ucapnya terbata, sambil berusaha melepaskan diri, namun cengkraman King Ruo yang bahkan hampir meremukkan lehernya langsung membuatnya berhenti melawan. Rantai segel besi hitam muncul melilit tubuhnya, bersamaan dengan segel emas yang langsung bekerja untuk memisahkan kekuatan abadi dari tubuhnya. Tidak, ucapnya dengan wajah tidak rela saat bola sebesar kepalan tangan orang dewasa yang melepaskan cahaya keemasan dan dilingkari cincin cahaya putih keluar dari tubuhnya. Tuan, bunuh saja aku, ucapnya memohon. Tanpa menghiraukan permohonan tersebut, King Ruo lalu melempar tubuhnya ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan tubuh Wu Baihe ke dalam dunia jiwa dan menyegel mutiara jiwa abadinya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu kembali ke kota bunga semi selatan. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa. Sosok Wu Baihe yang terikat rantai besi hitam muncul di atas langit halaman penjara barat, lalu terjatuh di hadapan Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga di tempat itu. Tao Tai, Tao Wu, jadi dia adalah pembantai liar itu. Oh tidak, ucapnya terbata, menatap kedua hewan buas gelap tersebut dengan tegang. Tanpa basa-basi, Tao Tian langsung menyeret tubuhnya yang terikat oleh rantai besi hitam tersebut ke dalam penjara. Bagaimana bisa ada hewan buas gelap di tempat ini? Apakah ini dunia jiwa yang legendaris tersebut? Membatin, membiarkan dirinya terseret tanpa berani melakukan perlawanan sedikitpun. Di dunia luar, 5 menit kemudian setelah King Ruo meninggalkan tempat di mana dirinya menawan Wu Baihe, Fu An dan rombongannya melewati tempat itu. Jejak abadi, ucapnya tiba-tiba berhenti, lalu memeriksa tempat tersebut dengan seksama. Saudara, aura ini, ucap sosok lainnya berbicara. Benar, ini aura Wu Baihe, sepertinya telah terjadi sesuatu padanya, ucap Fu An menanggapi dengan wajah serius. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Terus bergerak, dan laporkan pada saudara yang lain, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, sosok King Ruo terus bergerak dengan tenang. 1 hari kemudian, menjelang malam, sosoknya memasuki kawasan kerajaan bunga semi selatan. Sosoknya bergerak dengan tenang sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Penjagaan besar-besaran, batinnya saat melihat ribuan prajurit elit yang ditempatkan di wilayah perbatasan utara kerajaan. Pada saat akan bergerak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba King Ruo melihat 2000 tentara elit klan Sen Zengyin yang terdiri dari para kultivator di klan Sen Murong dan Sen Yang, dipimpin oleh Yang Song bergerak mendekati wilayah perbatasan kerajaan. Apakah telah terjadi sesuatu? Membatin sambil berhenti, lalu bersembunyi di balik mantra formasi ilusi. Tidak lama kemudian setelah pasukan tersebut tiba di tempat itu, Yang Song lalu mengarahkan pasukannya untuk beristirahat, sedangkan dirinya lalu memasuki tenda khusus yang memang disiapkan untuknya. Dari atas langit di tempat persembunyiannya, King Ruo yang telah memastikan Yang Song sudah berada di dalam tendanya lalu mendekati tempat itu. Sosoknya muncul di dalam tenda tersebut. Penguasa muda,
sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah, lalu menempati kursi yang tersedia di dalam tenda tersebut. "Terima kasih, penguasa muda," ucapnya dengan hormat, lalu menempati kursinya. "Yang Song, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Ruo menanyakan alasan keberadaan mereka di tempat itu. "Penguasa muda, perintah penjagaan ini merupakan tindak lanjut dari kasus yang terjadi di kota Ning sebelumnya," jawab Yang Song menjelaskan. "Apakah itu artinya semua klan pilar mendapat tugas yang sama?" tanya King Ruo. "Benar, penguasa muda." Setelah berbicara banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. "Yang Song, dalam kondisi apapun, jangan pernah lupa mengaktifkan panggilan tanda bahaya," ucapnya sekali lagi mengingatkan dengan tegas. "Baik, penguasa muda." Dengan sikap hormat, setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Yang Song lalu mengambil sikap duduk dan beristirahat dengan tenang. Di tempat lain, di kegelapan malam, swus, sosok King Ruo bergerak, mendekati kota bunga semi selatan dengan tenang. Dalam waktu singkat, dengan kecepatan puncaknya King Ruo akhirnya tiba di atas langit kota itu. Swus, sosoknya melewati segel kubah langit kota, lalu bergerak menuju kediaman patriark klan, hingga akhirnya tiba di klan. Swus, sosoknya muncul di halaman istana, mendapati Yin Gan dan Mai Xian sedang berjaga di tempat itu. "Penguasa muda," ucapnya menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Terima kasih, penguasa." Berdiri dengan hormat. "Mari," ucap King Ruo sambil membawa kedua sosok tersebut memasuki istana kediamannya. "Tapi penguasa," ucap Mai Xian dengan wajah ragu. "Masuklah, kita akan bicara di dalam," ucap King Ruo. "Baik penguasa." Lalu bergerak mengikuti King Ruo memasuki ruangan utama kediaman pemimpin klan tersebut. Di dalam ruangan utama tersebut, King Ruo lalu menempati kursinya, sambil mempersilakan kedua pelayannya tersebut menempati kursi yang tersedia. "Terima kasih, penguasa." "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang, menyadari keanehan dari sikap kedua sosok tersebut. "Penguasa, beberapa waktu lalu, ada 5 penyusup yang ingin memasuki klan, tapi 3 diantaranya secara tidak sengaja terbunuh oleh kami berdua," jawab Yin Gan menjelaskan. "Lalu di mana yang lainnya?" "Di penjara klan penguasa," jawab Yin Gan. "Lalu informasi apa yang kalian dapatkan dari mereka?" "Hingga saat ini mereka masih belum mau bicara penguasa, dan kami perlu bantuan penguasa," jawab Mai Xian menjelaskan. "Baiklah, karena hari juga masih malam, kita akan menanyakannya besok pagi saja," ucap King Ruo sambil mengeluarkan Ning Dabao dan pemimpin kota Ning yang terikat rantai besi hitam. "Penguasa, mereka?" tanya Yin Gan dengan penasaran. "Orang yang bertanggung jawab atas kematian Murong Sipeng dan rombongannya, Ning Dabao dan pemimpin kota Ning," jawab King Ruo menjelaskan, sambil minta Yin Gan dan Mai Xian untuk memasukkan kedua tawanan tersebut ke dalam penjara bawah tanah. "Baik, penguasa." Dengan sikap hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yin Gan dan Mai Xian meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu mengabari King Yongjun, dan beristirahat di tempat itu sepanjang malam dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa menemui Wu Baihei di dalam penjara barat. "Pembantai liar," ucapnya menatap kemunculan King Ruo dengan wajah pucat pasi. "Wu Baihei, apa benar itu namamu?" tanya King Ruo membuatnya langsung mematung. "Bagaimana bisa kamu mengetahui namaku?" menatap King Ruo dengan serius. "Sus." King Ruo mengubah tampilannya menggunakan wajah Dai Feng Shu, membuatnya seketika langsung mematung. Teknik pedoman 1000 wajah, jadi yang berada di Gunung Guhin sebelumnya. "Benar, tapi ini bukan teknik pedoman 1000 wajah, jawab King Ruo kembali menggunakan tampilan wajahnya. "Lalu siapa Anda sebenarnya?" menatap King Ruo dengan serius. "Kamu akan tahu nanti setelah kamu menjawab semua pertanyaanku," jawab King Ruo. Membuatnya langsung terdiam.
Tanpa kamu bicara pun aku juga dapat melakukannya dengan paksa, tapi berbicara dengan jujur dan terbuka itu adalah hal yang menyenangkan. Sambil menggerakkan tangannya, melepaskan segel rantai besi hitam yang melilit tubuh Wu Baihe. Setelah melepaskan lilitan rantai besi hitam, King Ruo lalu mengeluarkan arak rumput kristal, menuangkannya pada gelas, dan memberikannya pada Wu Baihe. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu repot-repot meracunimu, ucap King Ruo saat Wu Baihe menolak minuman tersebut. Mata langit dan telinga bumi, dua kekuatan yang mengetahui banyak rahasia kekaisaran langit. Sebelumnya beberapa kali aku bertemu dengan anggota kalian, namun mereka adalah orang yang loyal dan setia, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya dengan santai, menatap Wu Baihe yang masih terdiam. Wu Baihe, sebagai pendatang di daratan ilahi, pengetahuanku mengenai tempat ini masih sangat terbatas. Dan aku perlu informasi itu darimu, ucap King Ruo, membuat Wu Baihe kini mulai penasaran dengan pernyataan tersebut. Pendatang, apakah itu artinya kamu tidak terlahir di daratan ilahi? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, aku terlahir dan besar di benua teratai biru, jawab King Ruo dengan jujur. Benua teratai biru, menatap King Ruo dengan serius. Benar, ayah, ibu, adik-adikku, dan keluarga besarku hingga saat ini masih berada di sana, jawab King Ruo. Menahan kerinduan dengan tatapan menerawang. Apakah Tuan menggunakan teknik yang sama saat memasuki dunia ini? Benar, jawab King Ruo. Bagaimana bisa? Apakah Tuan tahu saat Baoyang Tian mengirimkan pasukan untuk menghadang pasukan dari neraka besar? Wu Baihe menganggukkan kepalanya. Aku memasuki dunia ini setelah menyamar sebagai salah satu prajurit pasukan langit, King Ruo menjelaskan. Melewati wilayah kehampaan badai ruang dan waktu bukanlah hal yang mudah. Jika demikian, apa yang memaksa Tuan mendatangi tempat ini? Putra dan putriku memerlukan kekuatan dunia ini, jawab King Ruo. Maksud Tuan, putraku memiliki tubuh emas, dan putriku justru sebaliknya. Apakah maksud Tuan, Sen Xiadi? Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Keramahan dan kejujuran King Ruo membuat Wu Baihe secara perlahan menghapus batas kewaspadaannya. Dan kini juga mulai terbuka dengan King Ruo. Tuan, aku begitu tertarik dengan informasi daratan ilahi ini, terutama dengan kekaisaran langit yang dapat berdiri di antara kekuatan-kekuatan yang tak terhingga di dunia ini, ucap King Ruo. Wu Baihe menganggukkan kepalanya. Tuan, Sen Guoshi Baoyang yang Tuan ketahui saat ini adalah nama lain Sen Yu, salah satu klan dewa awal yang masih berkuasa. Apakah Tuan pernah mendengar nama yang agung Kaisar Giok Yutai? King Ruo menganggukkan kepalanya. Yang mulia Baoyang Tian yang Tuan ketahui sekarang adalah pecahan jiwa Kaisar Agung Yutai, ucap Wu Baihe menjelaskan, membuat King Ruo sedikit terkejut. Lalu seberapa kuat Baoyang Tian saat ini? Abadi tanpa tatanan, dan kami tidak pernah tahu tingkat kekuatannya, ucap Wu Baihe, membuat King Ruo terdiam. Jadi yang terlihat saat ini adalah penyamarannya. Benar, dan para dewa awal selalu seperti itu. Wu Baihe menanggapi. Lalu bagaimana dengan pasukan mata langit dan telinga bumi, hingga bisa berhubungan baik dengan organisasi rahasia langit? Mata langit dan telinga bumi dari awal adalah organisasi khusus Kekaisaran Langit, yang dibentuk oleh Yang Mulia Yutai untuk mengawasi setiap pergerakan yang ada di daratan ilahi. Lalu bagaimana aku bisa mengenali tampilan penyamaran Dai Feng Shu sebelumnya, karena beberapa anggota kami adalah anggota dari organisasi rahasia langit tersebut, termasuk di organisasi Tanda Dewa, organisasi Istana Dewa Tersembunyi, dan organisasi Teratai Langit. Wu Baihe menjelaskan, membuat King Ruo terdiam dengan pikirannya. Kekaisaran Langit ternyata sangat mengerikan. Tampilan sederhana Baoyang Tian dan latar belakang. Kekuatannya benar-benar di luar dugaan. Membangun kembali kekuasaan Sen Luo yang agung benar-benar bukanlah hal yang mudah, batinnya. Tuan, ucap Wu Baihe membuyarkan lamunan King Ruo. Daratan ilahi adalah tempat dengan misteri yang tak terbatas, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya, sambil berdiri dari kursinya. Apakah Tuan hendak pergi?
menatap King Ruo dengan heran. Benar, ada urusan yang akan aku selesaikan, jawab King Ruo dengan tenang. Jika demikian, apakah aku boleh tahu siapa tuan? King Ruo menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan lencana giok putih klan King dan lencana Phoenix emas. Pewaris tahta kekaisaran Shen Luo yang agung, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Benar, ini dari guru dan sekaligus ayah angkatku Luo Feng, jawab King Ruo. Jadi setelah kejatuhannya, penguasa agung Luo Feng berada di daratan kecil terlarang tersebut. Benar, jawab King Ruo. Itu artinya Anda seorang king. Benar, Shen Guoshi King Feng Bao adalah kakekku, jawab King Ruo, sambil meninggalkan Wu Baihe yang terdiam di tempatnya. Pembantai liar, ternyata seorang king, bahkan keturunan dari Aula Suci King, tapi bagaimana bisa dia terlahir di dunia kecil tersebut? Apakah ini berhubungan dengan kejatuhan Shen Guoshi King Feng Bao? Sebagai pewaris tahta agung Shen Luo, itu artinya kekacauan besar akan segera terjadi di wilayah selatan. Membatin, menatap kepergian King Ruo dengan wajah serius. Di tempat lain, King Ruo yang akhirnya mengetahui rahasia kekuatan kekaisaran langit hanya bisa mendesah panjang. Semoga saja Bao Yang Tian tidak terlibat lebih dalam dengan perebutan kekuasaan ini. Atau kedatangan pasukan mata langit ini ada hubungannya dengan mutiara sumber kehidupan abadinya yang keluar dari dunia perang. Membatin, lalu keluar dari dalam dunia jiwa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.